sudah memasuki Bada Asar. Kami beserta pendaki lainnya mempersiapkan untuk pendakian ke atap Pulau Sari, sebagaimana yang diarahkan oleh pihak konservasi setempat. Trek basah membuat jalur pendakian semakin licin. Terkadang, sesekali kami mencongkel tanah yang menempel pada alas kaki yang kami kenakan. Gunung dengan ketinggian kurang lebih 1346 mdpl cukup membuat gue terlihat norak, dimana ini kali pertama gue berpetualang di alam bebas, meski dengan kondisi badan yang kurang fit. Dengan dimulainya pendakian pada sore hari, sering banget gue bertemu dengan rombongan wisata alam Curug Putri yang berada di wilayah gunung tersebut. Dengan keadaan basah kuyup, para wisatawan lokal tersebut terlihat menggigil dengan raut pucat di wajahnya. Demam terasa menyiksa di jalur pendakian. Dengan berada di barisan paling belakang, gue mencoba fokus dengan jalur yang terlihat mulai vertikal. Rombongan kami pun memisahkan diri dengan rombongan pendaki lain, lantaran gue memperlambat langkah untuk menghemat tenaga yang mulai goyah. "Muka lu pucat banget, Din," ucap Mela khawatir. "Pucat gimana, Mel?" "Ya pucat, Din. Lu gak lagi sakit kan?" Kembali Mela menanyakan. "Gak, Mel. Ya udah, ayo lanjut. Masih lama gak buat nyampe ke atas ketinggian, Mel?" "Nanti di depan kita sampai ke pos Curug Putri kok," saut Buluk menegaskan. Sebenarnya ini menjadi pendakian paling memaksakan diri buat gue pribadi, dimana perasaan suka gue ke Mela lah yang mendorong untuk mengikuti pendakian ini. Lembayung senja sehabis hujan seakan menerobos pepohonan rindang petang ini. Suara bintang malam seakan menandakan bahwa akan segera bergantinya waktu. Setibanya kami di Curug Putri, air terlihat sedikit keruh. Mungkin karena hujan beberapa jam lalu. Terlihat para pendaki lainnya membersihkan diri di area curug ini. Namun, siluet hitam terlihat membayangi salah seorang pendaki lain di belakangnya. Gue yang melihat kejadian itu berupaya untuk terus berpikir positif. Mungkin karena efek gak enak badan ini yang mengakibatkan penglihatan sedikit ngaco. Desiran angin terasa menghantam dari arah belakang. Bau minyak misik mulai tercium pekat, yang membuat gue berpikir yang aneh-aneh. Ternyata bau minyak misik itu bersumber dari badan gue sendiri. Memang, keadaan seram terasa sampai ke pikiran, dimana gue sering mikir sesuatu yang berbau magis. Kaki seakan berdiskusi mengajak duduk sejenak di area Curug Putri ini. Sepertinya badan tak mampu lagi melanjutkan pendakian. Kini siang berganti malam. Hembusan angin terkadang membawa wangian. "Masih kuat untuk lanjut gak, Din?" tanya Mela. "Kayaknya enggak deh. Kalau kalian mau lanjut, biar gue nunggu di sini aja sampai kalian turun lagi." Buluk seakan terlihat marah setelah mendengar jawaban gue tersebut. Mungkin jawaban gue memang salah, tapi gue berusaha untuk tidak merepotkan mereka. Badan terasa mulai menggigil. Buluk dengan cepat mencari area datar untuk buka tenda di sekitar Curug Putri. Dan Mela dengan cepat mencari obat-obatan di tasnya, dengan harap dia membawa paracetamol untuk meredakan demam yang gue derita. Namun hanya obat sakit kepala yang tersedia malam itu. Obat tablet dengan 2 lapis tersebut segera gue belah menjadi 2 bagian, dimana hanya bagian putihnya saja yang gue minum. Tujuan gue tak lain untuk menenangkan pikiran serta kondisi badan supaya cepat untuk terlelap tidur. Sebenarnya mendirikan tenda dekat dengan aliran air tidak direkomendasikan, apalagi dekat curug dengan tebing ketinggian yang menjulang di sekitarnya. Alasan longsor dan banjir bah jadi perhatian kami selama di Curug Putri. Tidak ada pilihan lain selain membuka tenda untuk gue beristirahat di area Gunung Putri tersebut.
Lantaran kondisi badan yang semakin drop menjadi penghalang pendakian selanjutnya menuju kawah Pulau Sari. Tak terasa mata dengan cepat terpejam, sehingga gue terbangun tepat pada tengah malam. Suara percikan air seakan terdengar bergemuruh. Dengan cepat, gue mencoba melihat keadaan keluar tenda. Di tengah lelapnya Mela dan Buluk dari tidurnya. Setelah mengintip keadaan di luar baik-baik saja. Mungkin suara gemuruh air tersebut hanya ilusi yang diakibatkan oleh angin. Merinding sekujur badan menjadi tanda bahwa gue gak munafik dengan ketakutan ini. Memejamkan mata menjadi cara untuk gue berlindung dari suara aneh di luaran sana. Namun, hal aneh gue dapat selama di dalam tenda, di mana setiap gue memejamkan mata, terlihat seperti ada cahaya yang mendekat. Tapi setelah gue membuka mata kembali, justru cahaya tersebut seakan tak nampak ada dalam penglihatan. Mencoba kembali memejamkan mata gue, lakukan lagi malam ini. Namun, cahaya dengan intensitas besar terasa menyilaukan mata yang sedang gue pejamkan. Setelah mencoba kembali buka mata, cahaya tersebut memang tidak ada di sekitar gue dan lainnya. Pikiran negatif dengan cepat gue tepis dengan berzikir. Namun, perasaan untuk mencoba memeriksa keluar tenda seakan bergejolak. Gue pikir mungkin cahaya tersebut ulah pendaki yang melewati tenda kami di area Curug Putri tersebut. Perlahan, gue membuka bagian tenda untuk memeriksa keadaan di luar. Namun, hanya suara percikan air dari Curug Putri yang terdengar menyejukkan jiwa. Saking terpesonanya gue dengan aliran air yang berkilauan oleh cahaya rembulan, tiba-tiba ada sosok wanita mengintip dari balik pohon. Hanya bagian kepala dan rambut terurai saja yang nampak jelas terlihat. Segera gue menutup kembali bagian tenda tersebut. Dengan cepat juga, demam yang gue rasa seakan tidak mengajak untuk manja-manja di area ini. Sosok itu bergaun putih, layaknya sosok wanita pada umumnya. Tidak terlihat style pakaian dari sosok tersebut, lantaran pohon menghalangi area visual badannya. Bau benda terbakar menggesek masuk ke dalam tenda yang cukup rapat, seperti bau ban terbakar, layaknya di depan gedung DPR. Tapi gue lagi di alam bebas, masa iya ada orang yang sengaja bakar ban di area perhutani tersebut? Penasaran, gue kembali memeriksa keluar tenda. Sosok wanita tersebut sudah menghilang dari pohon tempatnya. Keheningan malam terasa sangat mencekam. Lelapan tidur Mela dan Buluk tak tega gue usik malam itu. Hanya gue dan suara gemericik Curug Putri yang terasa hidup di area ini. Dengan membawa sebotol minuman teh segar, gue mencoba memberanikan diri keluar tenda untuk sekedar membakar rokok. Gue anak STM, gue cuma takut sama guru BP atau BK doang. Gemam gue mensupport diri. Kepulan asap gue arahkan jauh ke pohon tempat munculnya sosok yang mengintip tadi. Asap mengepul dengan tebal. Perlahan asap menipis dihembuskan oleh angin. Tanpa gue sadari, sosok mengintip itu sudah menampakkan wujudnya dengan uraian rambut sama seperti wujudan sebelumnya. Dengan refleks, botol minuman teh segar gue lempar tepat mengenai wajahnya. Jurus 1000 langkah menuju tenda sangat direkomendasikan daripada bertahan untuk saling memandang. Setibanya gue mendekati tenda, ilusi optik mulai menyerang pandangan, di mana gue mengalami kejadian aneh. Tenda berpindah-pindah dari tempatnya. Tenda ke kiri, gue ikut ke kiri. Tenda ke kanan, gue ikut ke kanan. Tenda ke rumah Nikita Mirjani, gue ke rumah Nikita Willy. Ternyata gue dan tenda memang tidak sinkron dan seirama. Tiba-tiba badan gue terasa berat, seakan ada yang menarik. Teriakan Mela segera menyadarkan gue kala itu. "Lu ngapain lari mondar-mandir gak karuan, Din?" tanya Mela. Dengan ngos-ngosan, gue hanya bisa tertawa dengan kebingungan. "Gak, Mel, gue lagi senam SKJ aja," jawab gue sembari mencontohkan ulang gerakan mondar-mandir mengayunkan lengan.
Ya udah, lanjut tidur. Jangan sekali-kali keluar tenda sendirian malam-malam lagi, Din, salam Mela. Akhirnya, gue dan Mela memasuki tenda kembali. Setengah sadar, Buluk menanyakan kejadian apa yang barusan terjadi. Segera gue tepis pertanyaan Buluk dengan kembali mengajaknya tidur. Shh, shh, shh. Suara tersebut kembali membangunkan gue yang baru aja terlelap. Sumber suaranya berada di luar tenda. Desisan suara seakan memanggil gue untuk keluar tenda, tetapi gue mencoba untuk menahan diri. Beberapa kali suara tersebut terdengar sangat jelas, mengganggu di mana suara tersebut berhasil menyulut emosi gue. Gue sadar apa yang diucapkan Mela untuk tidak keluar tenda sendiri pada malam hari, tetapi rasa kesal seakan membutakan semuanya. Kembali gue memberanikan diri keluar tenda, namun tidak nampak sosok wanita atau apapun itu, melainkan hanya sinar cahaya kecil dari kejauhan yang terlihat terbang mendekati. Sinar itu seakan terbang berputar seperti jarum jam. Gue kira itu UFO. Ternyata itu Manaspati atau Ocos untuk bahasa daerah sekitar. Tapi apapun itu terlihat seperti cahaya terbang yang mendekati dan berhasil membuat gue kembali masuk ke dalam tenda tanpa membangunkan Mela. Tibanya gue di dalam tenda hanya bisa terdiam tanpa rasa kantuk yang datang. Gue merasa sangat dipermainkan oleh makhluk gaib tersebut. Gue mengeluh dengan pendakian ini. Kenapa cuma gue doang yang menjadi bahan permainan makhluk halus? Kenapa gak sekalian saja menjadi bahan bangunan? Gue mengeluh dengan pendakian ini. Gue berharap bisa berirama menapaki tanah demi langkah dengan wanita cantik. Yang terlihat hanya wanita burik dengan muka putih, leher hitam, rambut panjang, tanpa raturan. Yang bodi seksinya digantikan dengan batang pohon tanpa lekukan. Tetapi mengeluh bukan jalan terbaik untuk menjadi pilihan. Tidak ada yang harus gue takutkan, karena tidak perlu takut untuk berada di dalam kegelapan, karena di situ tidak ada bayangan yang bisa mendekati gue. Kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan, hanya cahaya yang dapat melakukannya. Kebencian tidak bisa diusir dengan kebencian, hanya cinta yang dapat melakukannya. Dan karena cintalah gue berada di tempat ini.